إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, melalui mimbar yang penuh kemuliaan ini, saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap kepada Allah, semoga dengan takwa kita tersebut mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang kelak dikumpulkan bersama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang masih memberikan kita nikmat sehat afiah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Dan terkhusus lagi Allah berikan kita nikmat waktu luang untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, yang kita sadari kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin berkumpul di tempat ini. Maka kita berharap kepada Allah semoga perkumpulan kita pada siang hari ini senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarnya kita dari masjid ini mudah-mudahan seluruhnya kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan puncaknya kita mohon kepada Allah sebagaimana Allah mudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini, kelak Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasannya hadirnya kita pada hari ini berada di salah satu waktu-waktu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selain kita berada di hari Jumat, hari yang kita yakini adalah Sayyidul Ayyam, tuannya para hari, yang kita yakini bahwasannya hari Jumat adalah hari mustajab, hari yang mulia. Pada kesempatan siang hari ini kita melaksanakan sholat Jumat bertepatan dengan 10 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari raya Idul Adha. Mulai saat semalam kita telah melakukan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, kita muliakan asma Allah Subhanahu wa taala karena memang hari ini adalah bentuk daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang hadir pada sholat Jumat pada hari ini, dia adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapati kesempatan mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tidak berdoa, hadirin wal hadirat. Jangan pernah kita tidak berdoa di tempat-tempat yang mulia ini, sehingga apa yang kita minta kita tidak akan mendapatkannya.
Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kami mengingatkan kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hari raya Idul Adha ini untuk kita berkurban, untuk melaksanakan daripada salah satu kewajiban daripada menjalankan syariatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memuliakan daripada asma-asma Allah, untuk bertakbir kepada Allah dan juga melaksanakan kurban. Kurban dikatakan dalam bahasa Arab artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia melaksanakan kurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya bukan hanya hartanya yang akan dikekalkan oleh Allah, tapi tingkatan kemuliaannya akan didekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil kurban sudah sangat jelas, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang kita sering baca dan sering kita dengar dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Di sini para ulama mengatakan bukan hanya Nabiuna Muhammad saja yang mendapatkan kenikmatan yang banyak, tapi kita semua selaku umatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak pernah lepas daripada nikmat-nikmat Allah. Kita yang berkumpul di sini adalah orang yang diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di sini adalah orang-orang yang mungkin diberikan nikmat jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang ada di sini adalah orang-orang yang diberikan nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau telah banyak nikmat yang aku berikan, maka lakukanlah kurban di jalan Allah, lakukanlah penyembelihan hewan kurban, supaya bentuk daripada kenikmatan tersebut kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan kurban bukan hanya menyembelih untuk meneteskan darah saja, bukan hanya menyembelih untuk nampak kepada manusia-manusia saja. Karena ketahui ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ibadah kurban ini adalah ibadah yang kasat mata, ibadah yang bisa dilihat oleh teman-teman kita, ibadah yang bisa dilihat oleh orang-orang muslim yang lainnya. Maka tidak sedikit daripada orang-orang yang berkurban jatuh kepada keriaan, jatuh kepada sesuatu yang membanggakan dirinya, sehingga nilai-nilai kurban hilang daripada dirinya. Maka kami ingatkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa besar daripada domba-domba kalian. Allah tidak melihat berapa besar daripada lembu kalian, sapi kalian, berapa banyak darah yang dikeluarkan, berapa banyak bulu yang berjatuhan, tapi yang Allah lihat adalah keikhlasan kalian ketika berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ikhlas melakukan kurban di hari-hari ini maupun hari tasyrik nanti, dia adalah orang-orang yang telah mengukuhkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua Allah tegaskan lagi, barang siapa yang mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Allah perintahkan kepadanya untuk melaksanakan salat. Allah perintahkan kepadanya untuk mendirikan salat, karena sesungguhnya nilai salat adalah paling utama kepada manusia yang ada di dunia ini. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak sedikit daripada kita, daripada orang-orang yang ada di tengah kita atau diri kita sendiri, ketika kurban datang di tengah-tengah kita, kita repot mencari hewan kurban ke sana kemari, kita repot memilih hewan kurban yang akan kita sembelih. Tapi ketika azan berkumandang, tidak sedikit dari kita menjauh daripada masjid-masjid kita, tidak sedikit dari kita menyepelekan solat-solat kita. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, solatlah kalian dan dirikanlah kurban. Maka tidak akan diterima kurban kita kalau kita tidak salat. Maka tidak akan pernah diterima amal ibadah kita kalau kita tidak mendirikan salat. Karena barang siapa yang melakukan ibadah namun dia meninggalkan salat, maka ibadahnya percuma dan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari renungi daripada hari-hari ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita bukan hanya untuk kurban saja, tapi yang lebih penting daripada itu adalah menjalankan ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam dalam sebuah sabdanya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka shalah muta'ammidan laqiyallahu 'alaiha ghadban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dengan sengaja dia meninggalkan salat, maka dia telah kafir, dan barang siapa yang sengaja dia telah meninggalkan salat, maka kelak Allah akan murka kepadanya. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari cermati daripada kisah-kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, bagaimana beliau berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelumnya beliau tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau luruskan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah inti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat terakhir Allah terangkan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kalian adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita telah mendirikan salat dengan benar, jikalau hewan kurban kita sudah diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lagi lihat kanan kiri, jangan menunggu pujian dari orang, jangan menunggu pujian dari manusia, dan juga jangan pernah terlena dengan hinaan-hinaan mereka, karena siapapun yang menghinakan, dia adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk melaksanakan kurban pada hari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita semua, Allah sehatkan badan kita semua, dan senantiasa Allah mudahkan langkah kaki kita untuk mendirikan salat, dan mudah-mudahan Allah hadirkan di hati-hati kita untuk tidak lagi meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan setiap perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati Allah, perkumpulan yang diridai Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad